warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, kali ini Bu Fitri akan membahas materi kelas 7, yaitu buku fiksi dan non-fiksi bagian 2. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Buku fiksi dan non-fiksi bagian 2. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah yang pertama, menyajikan tanggapan terhadap buku, yaitu buku fiksi dan non-fiksi, baik secara lisan maupun tulis. Yang kedua, mengenali ragam kalimat dan struktur teks tanggapan, ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menyajikan tanggapan terhadap buku secara tulis. Teks tanggapan, jadi sebelum kalian menyajikan tanggapan terhadap buku secara tulis ya, kalian menanggapinya secara tulis, kalian terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dinamakan teks tanggapan. Ya, kita kenalan dulu dengan teks tanggapan ya anak-anak. Teks tanggapan adalah teks yang berisi penilaian, ulasan, atau resensi terhadap suatu karya, baik itu berupa film, buku, novel, drama, dan sebagainya, sehingga orang lain mengetahui kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Ya, tujuannya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan karya yang sedang kalian tanggapi, ya. Teks tanggapan juga dikenal dengan sebutan resensi ya. Jadi kalian jangan bingung ketika ketemu atau bertemu dengan kata resensi. Resensi itu sama dengan tanggapan terhadap sebuah karya ya. Berikut struktur teks tanggapan buku atau resensi. Yang pertama, judul resensi. Kalian harus memberikan judul terhadap ulasan yang akan kalian keluarkan atau komentarkan terhadap sebuah karya. Silakan diberi judul yang menarik, yang isinya ya berhubungan atau menjadi ide dasar terhadap isi dari ulasan atau teks tanggapan yang sedang kalian tulis ya. Kemudian yang kedua, ada identitas buku. Jangan lupa ketika kalian menanggapi sebuah buku ya, karena kita hari ini belajarnya tentang buku fiksi dan non-fiksi, maka Bu Fitri membahasnya tentang teks tanggapan buku ya anak-anak. Tapi macam-macam teks tanggapan atau resensi itu bisa berupa film, bisa berupa novel, drama, ya, karya yang lain, baik itu berupa seni, misalnya patung, lukisan, bisa juga. Tapi kali ini Bu Fitri akan membahasnya khusus tentang buku. Kemudian yang kedua ada identitas buku, karena kita akan membahas resensi buku. Yang terdiri atas yang pertama ada judul buku, ada penulis ya, judul bukunya apa, silakan ditulis dengan lengkap. Kemudian nama penulisnya atau pengarangnya siapa. Kemudian ilustrator, orang yang memberikan ilustrasi terhadap buku itu sehingga buku itu menjadi lebih menarik. Diberikan gambar-gambar, diberikan warna-warna yang mendukung ya. Kemudian ada penerbit. Siapa yang menerbitkan buku itu? Silakan ditulis. Kemudian tahun terbitnya, tahun berapa. Biasanya tahun terbit ini jika buku ini dicetak beberapa kali anak-anak, maka tahun terbitnya berbeda-beda ya. Misalnya pada cetakan 1 tahunnya berapa, kemudian cetakan 2 dan seterusnya tahunnya biasanya berbeda. Kalian harus tulis semua dalam struktur teks tanggapan ini. Kemudian ada jumlah halaman buku. Silakan kalian buka buku yang paling akhir atau buku pada halaman terakhir untuk mengetahui berapa jumlah halaman yang sedang kalian resensi buku itu.
Kemudian ada ukuran buku, silakan ditulis juga ukuran bukunya, panjang, lebar, tinggi boleh, silakan. Kemudian ada pembuka. Ketika kalian menulis sebuah resensi atau teks tanggapan, bukalah dengan kalimat-kalimat yang menarik ya anak-anak, sehingga pembaca akan membaca selanjutnya apa yang kalian ulaskan, apa yang kalian tulis dalam teks tanggapan terhadap sebuah buku. Kemudian ada analisis, artinya kalian mencoba untuk menganalisis ya buku yang sedang atau sudah kalian baca ya, atau yang sudah kalian komentari misalnya ya setelah membaca buku itu. Kemudian setelah memahami isi dari buku itu, kalian ingin berkomentar, yaitu mengeluarkan teks tanggapan. Silakan analisis dengan baik. Baik itu dari segi ceritanya, dari segi bahasanya, dari segi ilustrasinya ya, jalan cerita, tokohnya. Boleh silakan kalau ada tokoh, latar ya, kemudian penokohan, itu berarti bukunya adalah buku narasi atau buku non-fiksi. Maaf, buku fiksi. Kemudian evaluasi. Evaluasi, silakan kalian menulis penilaian kalian setelah kalian melakukan evaluasi terhadap buku itu ya. Silakan tulis kelebihannya apa, kekurangannya apa buku itu. Silakan tulis dalam evaluasi ya. Kemudian contoh kalimat menanggapi buku. Jika kalian bingung untuk mengawali kalimat untuk menanggapi sebuah buku, Bu Fitri punya contohnya. Silakan didengarkan dan dilihat baik-baik ya. Kalian bisa menanggapi dari segi isi buku itu. Misalnya, membaca buku ini seakan dibawa menjelajahi daerah-daerah eksotis di Indonesia. Nah, ya. Misalkan kalian ingin menanggapi isinya dari segi tema ya. Tema adalah ide dasar cerita ya anak-anak. Bagaimana cerita itu berangkat dari sebuah tema, maka boleh kalian untuk menanggapinya. Tema yang diangkat sangat menarik. Sayangnya penjelasannya kurang detail ya. Selain kalian bisa untuk menyebutkan kelebihan dari buku, kalian juga bisa menyebutkan kekurangan buku, asalkan bahasa yang kalian gunakan masih dalam koridor atau etika kesopanan yang baik ya anak-anak. Jadi misalkan ini tema yang diangkat sangat menarik, itu adalah kelebihan, tapi di sini ada keterbalikan ya. Setelah kelebihan diuraikan, maka boleh kalian juga menguraikan kekurangannya secara langsung atau berdampingan. Seperti ini contohnya. Sayangnya penjelasannya kurang detail ya. Kemudian masih dari segi isi, bagi yang menyukai bidang kuliner, buku ini layak dibaca dan dikoleksi. Ini kalian juga bisa sekalian untuk merekomendasikan buku itu terhadap pembaca yang lain ya. Ini adalah contoh kalimat rekomendasi yang bisa dijadikan kalimat untuk menanggapi sebuah buku ya. Bagi yang menyukai bidang kuliner, buku ini layak dibaca dan dikoleksi. Kemudian contoh kalimat menanggapi buku yang selanjutnya dari segi isi. Sedikit kelemahan buku ini adalah banyaknya penggunaan bahasa daerah tanpa keterangan sehingga membingungkan pembaca yang tidak mengetahui bahasa daerah tersebut ya anak-anak. Ini adalah sebuah kekurangan dari buku ya, dari buku. Jadi buku ini orang ini yang sedang meresensi buku ini, yang sedang menanggapi, dia menanggapi tentang bahasa yang digunakan itu membingungkan ya. Kalian boleh juga menanggapi seperti ini, misalnya bahasanya tidak hanya bahasa daerah, misalkan juga ada bahasa gaul ya, bahasa sehari-hari, bahasa yang kita tidak mengenali atau asing ya. Boleh juga kalian tanggapi karena misalnya fokus buku ini atau sasaran buku ini adalah orang-orang yang juga umum ya, jadi bahasanya harus disesuaikan, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh kalimat menanggapi buku dari segi isi. Sekarang kita lihat kalimat menanggapi buku dari segi bahasa
Ya, kalimat yang digunakan sederhana dan mudah dipahami. Nah, ini salah satu kelebihan ya anak-anak dari menanggapi buku dari segi bahasanya. Kemudian yang kedua, banyak istilah teknis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Tidak semua orang ya mampu memahami istilah-istilah teknis terhadap isi buku yang dia baca ya anak-anak. Jadi alangkah baiknya kalian memberi pengertian atau arti atau sebuah glosarium di balik buku yang paling belakang, sehingga istilah-istilah teknis yang akan kalian tulis dalam sebuah buku, misalnya kalian penulis buku, maka kalian juga harus memberikan artinya atau maknanya, supaya orang yang membaca buku kalian itu juga bisa memahami isi dari buku yang sedang kalian tulis, seperti itu. Kemudian penulis mampu menyederhanakan istilah-istilah medis dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini salah satu kelebihan yang bisa kalian tulis dalam menanggapi buku dari segi bahasa. Kemudian gaya penulisan populer sehingga buku ini habis dibaca sekali duduk. Jadi gaya penulisan itu sama dengan gaya bahasa ya anak-anak. Gaya dia bercerita, gaya dia menulis dalam buku itu namanya gaya penulisan populer. Sehingga buku ini habis dibaca sekali duduk karena saking gampangnya atau mudahnya pembaca dalam memahami isi buku yang sudah sederhana ini, misalnya seperti itu. Kemudian kalimat menanggapi buku dari tampilan visual, artinya gambar atau ilustrasinya kira-kira bagaimana ya? Menulis menggunakan contoh ilustrasi sehingga penjelasannya mudah dipahami ya. Sebuah buku yang menarik itu biasanya didampingi ya, disertakan dengan ilustrasi. Tidak hanya tulisan saja, tapi ada gambar yang menunjang tulisan-tulisan tersebut sehingga pembaca mudah memahami isi buku yang sedang dia tulis. Nah, ini salah satu kelebihan ya, tanggapan dalam kelebihan buku. Kemudian warna yang dipilih lembut dan natural membuat kegiatan membaca menjadi menenangkan. Nah, ternyata pilihan warna dalam buku anak-anak, termasuk pilihan warna ilustrator itu juga mempengaruhi kita dalam menanggapi sebuah buku, yaitu tepatnya kelebihan buku ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, meski sampulnya terlalu ramai, isi buku ini layak dibaca kok. Nah, kalian bisa juga selain menanggapi isi buku, kalian juga bisa menanggapi sampul, baik itu sampul depan maupun belakang. Kita menanggapinya secara sedetail mungkin ya. Jadi sampul depan, belakang, bahkan punggung buku, kemudian jenis kertasnya juga bisa kalian tanggapi juga. Kemudian untuk kisah persahabatan, pemilihan abu-abu untuk sampul buku membawa kesan muram sehingga sejak awal kita sudah menebak ada sesuatu di dalam cerita. Ternyata pilihan warna itu juga berhubungan dengan cara kita dalam menganalisis sebuah buku. Ternyata pilihan warna yang seperti ini itu hubungannya dengan cerita yang seperti ini. Berhubungan dengan karakter tokoh juga bisa, berhubungan dengan isi ceritanya juga bisa. Jadi sebaiknya kalian mempelajari beberapa warna ketika kalian ingin menulis sebuah buku. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kalimat menanggapi buku anak-anak. Kalian bisa untuk menggunakannya sebagai contoh atau pedoman dalam kalian menanggapi sebuah buku. Kemudian menyajikan tanggapan secara lisan dengan efektif dan santun. Kalau tadi kita sudah menyajikan tanggapan, belajar tentang menyajikan tanggapan secara tulis, maka kita kali ini akan belajar tentang menyajikan tanggapan secara lisan. Nah, lisan itu tentu kalimatnya juga harus efektif dan tentunya harus dengan santun ya anak-anak ya. Karena kalau secara lisan itu akan terlihat langsung dari nada kita dalam berbicara ya. Dalam menyajikan tanggapan, kalian perlu menonjolkan kekuatan buku atau film yang menarik ya. Ingat, kalian sebelum menanggapi sebuah buku, sebuah film, dan lain sebagainya atau karya yang lain, kalian harus paham dulu ya apa isi dari sesuatu atau hal yang kalian tanggapi. Kemudian cari sesuatu yang menonjol, kira-kira apa ya yang harus saya tanggapi untuk kali pertama ya. Cari sesuatu yang kuat, yang menonjol sehingga sesuatu itu dapat kalian komentari atau tanggapi. Karena itu kalian perlu menonjolkan kekuatan buku atau film yang kalian tanggapi tersebut. Pada saat memaparkan tanggapan, ingatlah untuk ya
jangan lupa. Yang pertama menggunakan sapaan yang santun, akrab, dan sesuai dengan usia pendengar yang kalian tuju. Jadi sesuaikan ketika kalian menanggapi sebuah buku cerita anak-anak, maka kalian harus menyapa pendengar. Tentunya yang membaca adalah mungkin usianya anak-anak ya, karena bukunya itu adalah buku cerita anak-anak. Begitu pula dengan buku-buku novel atau drama yang usianya dewasa, tentu sangat berbeda, apalagi dengan buku-buku ilmiah, buku-buku dengan metode keilmuan ya yang tertentu, sehingga kalian harus menyesuaikan atau menggunakan sapaan yang santun, akrab, dan sesuai dengan usia pendengar yang kalian tuju. Kira-kira teks tanggapan saya nanti kira-kira dibaca usia anak berapa ya? Jadi harus kalian sesuaikan bagaimana caranya kalian berbahasa tapi tetap akrab. Seperti itu. Kemudian yang kedua, berbicara dengan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang baik, ramah, dengan volume suara yang cukup keras, dan pada saat berbicara, arahkan pandangan kalian ke pendengar atau kamera yang merekam kalian. Nah, karena kita berbicara menyajikan tanggapannya secara lisan, maka otomatis kemungkinan besar wajah kita akan terlihat ya anak-anak di dalam video. Ya, atau secara langsung misalnya kalian ada tugas di kelas, Bapak Ibu guru menugasi kalian untuk menyajikan teks tanggapan secara lisan terhadap buku yang sudah kalian baca ya di depan teman-teman dan guru tersebut, maka berbicaralah dengan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang baik, ramah ya, nada suaranya diatur, intonasinya juga diatur, dengan volume suara yang cukup keras ya. Kemungkinan kelasnya cukup luas, kemudian kalian tidak berbicara hanya dalam kelas yang kecil saja, maka kalian jaga-jaganya ya, kalian harus menggunakan volume suara yang cukup keras. Kemudian pada saat berbicara, ingat arahkan pandangan kalian ke pendengar, jangan sampai kalian melihat ke atas maupun ke bawah, apalagi ke samping kiri dan samping kanan yang tidak tertuju pada pendengar atau penonton. Kemudian, jika kalian offline, maka kalian harus fokus pada kamera yang merekam kalian. Sama, tidak boleh juga untuk melihat ke atas, ke bawah, ke kanan maupun ke kiri. Jadi, fokus ya anak-anak untuk berbicara kepada pendengar atau penonton, baik itu online maupun offline. Kemudian yang ketiga, pilihlah kata-kata yang baik, formal, serta dapat dipahami oleh pendengar. Tidak perlu menggunakan kalimat yang terlalu sulit, bahkan berbelit-belit sehingga penonton tidak mudah untuk memahami. Jangan ya anak-anak, pilihlah kata-kata yang baik, formal, tapi tetap sederhana sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Kemudian, mari kita mengenali ragam kalimat dan struktur teks tanggapan. Kira-kira kalimat apa saja ya yang ada dalam teks tanggapan? Dan struktur teks tanggapan itu apa? Ragam kalimat yang digunakan dalam teks tanggapan adalah sebagai berikut. Pertama, tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pendapat penulis. Jadi, tanggapan itu ada yang menguatkan sekaligus menyetujui pendapat penulis. Ya, anak-anak penulis buku itu maksudnya ya. Penulis buku yang sedang kalian tanggapi. Kalimat-kalimat tanggapan menggunakan kalimat persetujuan yang menunjukkan rasa setuju terhadap pendapat yang disampaikan orang lain. Jadi kalian silakan menggunakan kalimat-kalimat yang menyetujui, yang menguatkan, tapi juga berbicaranya yang sopan, tidak merendahkan penulis yang lain misalnya, buku-buku yang lain. Jadi tetap menggunakan kalimat yang santun. Seandainya ada perbandingan buku yang lain, maka gunakan kalimat-kalimat yang bersahabat sehingga pembaca juga menyukai tanggapan yang sedang kalian tulis. Kemudian ada juga tanggapan yang menolak pendapat penulis. Ini sangat riskan ya anak-anak. Tanggapan ini menggunakan kalimat penolakan dan gaya bahasa penghalusan yang umumnya ditandai dengan konjungsi akan tetapi untuk menunjukkan pertentangan yang menolak pendapat sebelumnya. Ya anak-anak, kalian
karena ini tanggapannya menolak pendapat penulis, maka kalian bisa untuk menggunakan kata maaf terlebih dahulu atau mohon maaf. Kemudian ketika kalian menolak atau menyanggah pendapat sebelumnya, ya, pendapat sebelumnya dalam teks tanggapan kalian, maka alangkah baiknya kalian menggunakan kata kurang. Misalnya, mohon maaf saya kurang setuju. Ya, jadi usahakan tidak menggunakan kata tidak, tapi menggunakan kata kurang. Maaf, saya kurang setuju. Mohon maaf, saya kurang sependapat dengan Anda, dengan kalian, dan seterusnya. Ya, dan ingat, kata kurang itu termasuk dalam gaya bahasa penghalusan. Jadi untuk memperhalus kalian bahwa kalian menolak, tapi itu ada caranya untuk menghaluskan kalimat, yaitu menggunakan kata kurang dan maaf ya anak-anak. Kemudian setelah kalian menghaluskan kalimat di awal, maka kalian boleh menggunakan konjungsi pertentangan, misalnya akan tetapi, namun, tetapi, ya. Boleh, silakan. Itu menunjukkan bahwa kalian sedang menolak pendapat dari sebelumnya, dari kalimat-kalimat sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tanggapan yang memberikan saran kepada penulis. Ini saran ya anak-anak. Tanggapan ini memberikan saran perbaikan setelah sebelumnya menunjukkan kelemahan dalam pernyataan penulis. Ketika kalian menolak atau memberikan penolakan terhadap pendapat penulis, ya, alangkah baiknya kalian memberikan saran sebagai jalan solusi yang sebaiknya dipilih oleh penulis untuk menyelesaikan suatu penolakan itu, ya, suatu penolakan yang sedang kalian tulis. Maka kalian juga harus memberikan solusi, pendapat, ya. Silakan kalian boleh memberikan saran kepada penulis yang bukunya sedang kalian tanggapi. Seperti itu. Jadi tidak hanya menolak saja, tapi ada saran ya, tapi ada solusi, ada penyelesaian, ada logika yang masuk akal di situ, ada alasannya. Nah, jadi jangan langsung menolak saja, tapi harus ada solusinya. Kemudian struktur teks tanggapan, yang pertama ada konteks. Ketika kalian menulis teks tanggapan, perhatikan struktur teks tanggapannya ya anak-anak, jangan sampai tertukar, apalagi ada yang terlewat. Ya, jadi harus ada dan harus urut sistematikanya. Yang pertama adalah konteks, yaitu bagian ini berisi tentang pengenalan buku yang akan kalian tanggapi atau yang akan ditanggapi. Silakan kalian memperkenalkan bukunya, misalnya dari segi identitasnya, ya, judul bukunya, kemudian apa penulisnya, ilustratornya, itu sudah Bu Fitri terangkan pada slide yang sebelumnya. Silakan dibuka kembali, ya. Itu namanya konteks. Kemudian yang kedua ada deskripsi. Struktur yang kedua dalam teks tanggapan buku adalah deskripsi. Kalau dilihat dari makna dari kata deskripsi, artinya adalah menggambarkan atau melukiskan, tentunya menggambarkan atau melukiskan buku yang sedang kalian tanggapi. Deskripsi yaitu penjelasan lebih detail tentang isi buku, mulai dari ide cerita, alur, sampai tokoh-tokohnya. Jadi, silakan kalian menggambarkan secara detail isi buku itu, ya. Mulai dari ide cerita, alur, sampai tokoh-tokoh yang ada dalam buku itu. Kalau buku ini adalah buku fiksi atau buku narasi atau buku cerita. Kemudian, yang ketiga, silakan kalian mulai menilai. Ya, mulai menilai, mulai mengevaluasi buku yang sedang kalian tanggapi. Yaitu bagian ini berisi penilaian pribadi pembaca terhadap buku, termasuk di dalamnya ada kekurangan, kelebihan, dan saran untuk buku itu. Sehingga buku itu menjadi buku yang lebih baik lagi. Silakan jabarkan secara detail dengan alasan yang logis dan masuk akal, tentunya masih dalam kalimat-kalimat yang baik dan sopan. Begitu ya anak-anak struktur teks tanggapan. Nah, sekarang kita mulai menulis teks tanggapan.
Gambar di samping adalah salah satu contoh rancangan teks tanggapan. Jadi alangkah baiknya anak-anak sebelum kalian menulis teks tanggapan, kalian membuat rancangannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu contoh rancangan yang bisa kalian kembangkan menjadi sebuah teks tanggapan yang baik sesuai dengan sistematika yang sudah kalian rancang. Pertama ada judul resensiku. Silakan ditulis judul resensinya ya, bukan judul bukunya. Artinya judul apa yang bisa kalian tulis untuk mewakili tanggapan yang sedang kalian tulis. Nah, beda ya, judul resensi dan judul buku. Kemudian masuk pada identitas buku, silakan tulis judul bukunya, nama penulisnya, ilustratornya, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ukuran buku. Kemudian ada pembuka, tuliskan gambaranmu secara umum terhadap buku ini. Misalnya, aku menyukai buku ini karena titik-titik-titik. Nah, silakan kalian lanjutkan. Tentunya dengan alasan yang detail, alasan yang masuk akal. Kemudian, mulai menganalisis, ya. Kalian mengawali bagian ini dengan menuliskan sinopsis singkat isi buku ini. Kalian boleh ketika kalian ingin menulis analisis pada teks tanggapan kalian, alangkah baiknya kalian menulis sinopsisnya. Sinopsis adalah isi singkat cerita ya. Kalian ulas dulu, kalian tulis dulu sinopsis singkat dari isi buku itu. Misalnya buku ini bercerita tentang, baru ketika kalian sudah sedikit menulis sinopsis, maka kalian langsung masuk pada analisis buku. Misalnya kalian ingin menganalisis tema. Tema yang diangkat adalah titik-titik-titik. Para tokohnya titik-titik-titik dengan karakter yang titik-titik-titik dan seterusnya. Tuliskan kesan-kesanmu terhadap para tokoh cerita. Si A itu karakternya bagaimana? Ini sangat cocok dengan cerita yang dibawakan oleh penulis karena titik-titik-titik. Nah, seperti itu. Alur ceritanya, apakah menarik? Memiliki alur mundur? Atau akhir yang tak terduga misalnya sehingga membuat penasaran penulis. Silakan kalian ulas anak-anak, silakan kalian analisis sesuai dengan cerita yang sudah kalian baca itu. Silakan tuangkan semuanya, silakan tuangkan semua komentar dan tanggapan dalam teks tanggapan kalian. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Misalnya karena ini sudah mengulas kelebihan dan kekurangan ya anak-anak. Menurutku buku ini cocok dibaca oleh siapa misalnya. Misalnya buku ini tentang anak-anak ya. Berarti buku ini cocok dibaca untuk usia sekian sampai sekian. Tepatnya usia TK karena ini mengandung nilai-nilai yang sangat edukasi sehingga bisa digunakan untuk mereka dalam belajar dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Buku ini pun cocok dinikmati saat ada waktu. Misalnya saat menunggu sore, misalnya saat kalian sedang suntuk dan seterusnya. Silakan kalian yang menurut kalian cocok buku ini dibaca pada saat apa misalnya. Kemudian tuliskan saran-saran lainnya bila ada. Usahakan ada ya anak-anak supaya teks tanggapan kalian tuh lebih menarik lagi. Berarti kalian menanggapi kalau ada sarannya, ada alasannya. Teks tanggapan kalian itu pasti lebih berbobot ya. Pasti nilainya itu lebih baik. Bobotnya lebih bagus daripada teks tanggapan yang tidak ada sarannya, tidak ada alasannya. Seperti itu anak-anak. Maaf Bu Fitri kembali. Dengan mengisi kerangka tulisan di atas, kalian berlatih menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi atau non-fiksi dengan baik dan efektif. Jadi silakan kalian boleh menggunakan rancangan terlebih dahulu ya anak-anak sebelum kalian menulis teks tanggapan. Ini adalah hanya sebuah contoh saja. Rancangan lain bisa kalian gunakan menurut versi kalian dan pemahaman kalian sendiri. Sekarang mencoba membuat tanggapan secara lisan. Kalau tadi secara tulis, maka kita mencoba untuk membuat tanggapan lisan. Bagaimana ya caranya kira-kira? Berikut ini adalah salah satu contoh media dalam membuat tanggapan lisan. Ya, ini langsung bicara secara langsung ya, atau live. Nah, ini membuat tanggapan lisan. Jadi
Ketika kita membuat tanggapan lisan, maka kreativitas kita lebih diperhitungkan ya anak-anak, karena kita terlihat secara langsung, berbicara seperti ini live. Mencoba tantangan berkreasi saat menanggapi. Era sekarang ini adalah era digital ya anak-anak, kalian tentu tahu, belajar itu bisa dari manapun, termasuk media sosial yang sudah kalian punya. Sekarang ini banyak kreasi tanggapan di media sosial. Tanggapan ini dibuat sekreatif mungkin terkait tempat, produk, bahkan jasa untuk menarik perhatian lebih banyak orang. Salah satu aplikasi yang saat ini ramai digunakan para remaja adalah TikTok ya. Nah, kalian telah membuat teks tanggapan terhadap sebuah buku. Mari kreasikan sedikit lagi untuk diunggah di TikTok. Boleh tidak hanya TikTok, boleh YouTube, boleh Instagram ya. Silakan. Kalian dapat merekam diri kalian saat memberikan tanggapan langsung atau membacakan teks tanggapan yang telah kalian buat. Kalian dapat menambahkan foto, bagus ya, teks atau lagu latar agar video TikTok kalian lebih menarik. Nah, silakan manfaatkan media-media digital atau media sosial yang sudah kalian punya agar lebih bermanfaat untuk ilmu pengetahuan atau studi yang sedang kalian jalani anak-anak ya. Selamat berkarya ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Bu Fitri tentang buku fiksi dan non-fiksi bagian 2. Demikian materi kelas 7, yaitu buku fiksi dan non-fiksi bagian 2. Apabila kalian ingin melihat bagian yang pertama, silakan lihat video sebelum ini ya anak-anak. Terima kasih, Bu Fitri ucapkan selamat belajar dan semoga selalu sehat. Bu Fitri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.